Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang suatu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi nih teman-teman di Budiman's Channel, bareng aku Aris Budiman di sini. Dan kali ini kita masih di konten orasi ya teman-teman, obrolan singkat kita tentang arsitektur nih teman-teman. Nah, setelah minggu lalu aku ngebahas tentang beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan hitung-hitungan, kemudian berhubungan dengan struktur, dan seterusnya itu teman-teman ya. Kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu mata kuliah di arsitektur yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan desain dan hitung-hitungan nih teman-teman. Nah, kira-kira apa ya teman-teman ya? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita teman-teman bantu aku dulu untuk bisa mengembangkan channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe teman-teman, agar aku bisa tetap semangat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, mungkin langsung aja kita bahas nih teman-teman. Kira-kira mata kuliah apa sih ini yang rasanya tuh nggak ada hubungannya dengan desain, nggak ada juga hubungannya dengan struktur-strukturan ya di arsitektur nih. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah kewirausahaan nih teman-teman. Nah, dari namanya aja mungkin teman-teman udah bisa nebak nih, mata kuliah ini kira-kira tujuannya untuk apa ya teman-teman ya. Nah, dari kata dasarnya emang ada wirausaha teman-teman. Nah, di sini sebenarnya tujuan mata kuliah ini hadir di arsitektur adalah untuk membuat mahasiswa arsitektur itu bisa memiliki ide-ide usaha nanti di kemudian hari gitu. Jadi tidak hanya bergantung kepada pekerjaan dan seterusnya teman-teman. Jadi bisa mempraktekkan wirausaha di bidang arsitektur juga nih teman-teman. Nah, kira-kira ngapain aja sih mata kuliah ini teman-teman? Nah, waktu aku kuliah dulu ya teman-teman ya, aku nggak tahu nih di kampus lain apakah ada juga mata kuliah yang serupa dengan kewirausahaan di jurusan arsitektur khususnya ya. Tapi di jurusan aku ketika aku berkuliah dulu, itu mata kuliah kewirausahaan ini ada teman-teman. Jadi mata kuliah kewirausahaan ini awal mulanya itu kita diajarin membuat tentang dream books teman-teman, tentang buku mimpi-mimpi kita, sehingga kita memiliki arah dan tujuan atau planning nantinya setelah tamat untuk bisa berwirausaha. Dan di situ kita juga diajarkan tentang beberapa poin-poin penting dalam memulai wirausaha teman-teman, khususnya di bidang arsitektur. Walaupun pembahasannya itu cukup umum ya teman-teman ya ketika aku kuliah dulu, tapi dosen yang bersangkutan itu mengarahkan spesifikasinya itu kepada wirausaha atau bisnis di dalam bidang arsitektur. Nah, mungkin banyak juga di antara kita yang berpikir bahwasanya bisnis di bidang arsitektur itu hanya tentang bagaimana kita menjual desain kita, kemudian membuka konsultan, kemudian juga tentang kontraktor dan seterusnya itu ya teman-teman ya. Tapi ternyata banyak juga anak-anak arsitektur yang setelah tamatnya itu tidak bergerak di bidang itu teman-teman. Contohnya ada yang juga bergerak di bidang desain grafis, ada juga yang bergerak di bidang desain produk, ada juga yang bahkan bergerak di bidang desain furniture teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya kefleksibilan ini cukup luas ya teman-teman ya. Karena arsitektur itu tidak hanya dipatokin untuk bisa lulus sebagai arsitek, tapi juga banyak peluang-peluang kerja yang bisa kita masuki nantinya ketika lulus dari arsitektur teman-teman. Nah, ataupun setelah kita lulus arsitektur mungkin mau membuka usaha sendiri, bisa jadi kan teman-teman ya. Nah, maka dari itu di mata kuliah kewirausahaan ini kita diajarin banget bagaimana cara memulai bisnis, poin-poin apa saja yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis, terutama khususnya untuk anak-anak arsi teman-teman. Tentunya kita banyak banget mengandalkan desain ya teman-teman. Kala itu aku diinstruksikan oleh dosen yang mengampu mata kuliah ini untuk membuat sebuah produk yang mampu bernilai jual teman-teman. Nah, aku ingat banget waktu aku mengambil mata kuliah kewirausahaan ini, aku itu ngebuat produk vas bunga ya, vas bunga. Tapi uniknya vas bunga ini aku susun dari kartu koa ya, kalau teman-teman tahu kartu koa ya. Nah, aku susun dari kartu koa dengan beberapa teknik-teknik lipatan ya teman-teman, sehingga vas bunga ini nantinya bisa dipergunakan dan memiliki nilai estetika gitu teman-teman. Nah, mungkin lebih ke karya seni rupa kali teman-teman ya, tapi ini diutamakan memiliki nilai jual, sehingga ketika orang yang melihat produk itu tertarik untuk membelinya karena dia unik, sehingga produk tersebut mampu bersaing nantinya di dunia pasar teman-teman. Nah, mungkin kewirausahaan ini juga sangat bisa mempengaruhi teman-teman ketika tamat nantinya, terutama kepada personal branding ya, karena dalam berwirausaha si arsitek harus memiliki personal branding yang kuat juga.
Nah, salah satu personal branding dari seorang arsitek itu yang menyangkut tentang wirausahanya atau usaha dia, bisnis dia dalam bidang arsitektur adalah pastinya portofolio dia, teman-teman, atau sepak terjang dia, track record dia sebagai seorang arsitek. Nah, mungkin kita yang fresh graduate mungkin belum bisa ya memiliki sepak terjang yang banyak gitu atau karya-karya yang banyak. Cukup dikumpulkan saja tugas-tugas studio-studioan, teman-teman, sehingga nanti itu bisa disusun, kemudian dibukukan dan dijadikan portofolio sementara ya. Jadi itu jadi pegangan teman-teman setelah tamat nantinya. Nah, memulai wirausaha ini juga nggak mesti harus bermodal juga nih, teman-teman. Setahu aku ya, yang diajarin dulu itu kita di startingnya itu dari kemampuan kita dulu aja gitu. Kita bisanya apa gitu, terutama di bidang arsitektur ya. Misal kita bisa dan ahli dalam menggunakan aplikasi-aplikasi desain misalnya kan. Nah, itu kan spesifikasi kita ya sebagai seorang arsitek. Dan kita juga memiliki gagasan-gagasan atau ide-ide dalam mendesain. Nah, mungkin kita bisa membuka jasa untuk mendesain beberapa ruangan-ruangan tertentu atau jasa-jasa desain interior, jasa desain desain grafis dan seterusnya, teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini juga akan bisa memulai personal branding teman-teman sendiri sebagai seorang desainer, teman-teman. Nggak mesti langsung terjun ke arsitektur gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin tetap terjun di arsitektur dan suatu saat nanti ingin membuka sebuah konsultan sendiri atau membuka sebuah perusahaan sendiri, teman-teman bisa coba dulu nih untuk magang di konsultan-konsultan arsitek, kemudian juga bekerja di beberapa konsultan-konsultan arsitek atau di kontrak atau di firma-firma arsitek ya, untuk bisa menyerap ilmu dulu nih, menyerap pengalaman, mencari koneksi ya, dan seterusnya. Nah, di mata kuliah ini sebenarnya kita diajarkan trik-trik itu, teman-teman. Trik-trik untuk bisa mendapatkan pengalaman, terus memulai mimpi-mimpi kita ya. Makanya tadi di awal kita disuruh membuat dream books nih, teman-teman. Nah, kita mau mencapai apa saja nih target-target kita setelah tamat. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa menggerakkan diri teman-teman sendiri atau menggerakkan bekal teman-teman tadi itu sendiri dan memulai brand teman-teman sendiri gitu. Nah, aku sendiri udah mulai nih, teman-teman ya, udah mulai mencoba untuk bisa berwirausaha sendiri dengan artian aku sekarang ini mencoba membangun brand ya di sebuah platform sosial media yaitu Instagram dengan melampirkan beberapa portofolio desain yang pernah aku buat juga nih, teman-teman, khususnya di tahun terakhir ini ya, 2 tahun terakhir ini, 2020-2021. Nah, usaha desain ini sebenarnya ada goalsnya, teman-teman, tapi aku belum bisa cerita sekarang lebih dalamnya seperti apa karena aku masih merancang banget nih plan-plan apa selanjutnya yang akan aku dapatkan atau aku targetkan nantinya di studio desain yang aku bangun sendiri ini, teman-teman. Nah, teman-teman, aku rasa sharing aku tentang mata kuliah kewirausahaan ini cukup di situ dulu, teman-teman, karena memang menariknya adalah bagaimana mata kuliah ini hadir di tengah-tengah mata kuliah desain, mata kuliah hitung-hitungan dan seterusnya tadi ya, teman-teman ya. Namun tujuannya baik banget, teman-teman, yaitu memberikan semangat kita sebagai seorang mahasiswa, seorang calon arsitek untuk bisa berpikir nggak stuck gitu, nggak hanya berpikir tentang setelah tamat langsung kerja, kemudian ikut ini, ikut itu, dan seterusnya gitu. Tapi kita juga dilatih untuk bisa memikirkan tentang bagaimana setelah tamat kita memiliki usaha sendiri, memiliki bisnis sendiri, kemudian juga mengembangkannya sehingga kita memiliki brand sendiri, teman-teman, atau memiliki personal branding sendiri. Nah, itu penting banget sebenarnya di era industri 4.0 sekarang ini, teman-teman ya, karena sekarang ini marak banget bisnis-bisnis anak-anak muda ya, teman-teman ya. Nah, apalagi kalau teman-teman memiliki keahlian khusus ya, seperti di arsitektur kita memiliki keahlian desain, keahlian berpikir analitik, keahlian untuk bisa mengukur dan seterusnya. Dan hal seperti itu penting banget didukung dengan personal branding. Jadi mata kuliah ini rasanya nggak sia-sia deh ya, kita pelajarin dulu di dunia arsitektur. Oke, teman-teman, aku rasa itu aja dulu sharing aku tentang mata kuliah di arsitektur, khususnya tentang kewirausahaan ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini juga bisa membuka cakrawala kita lagi, ternyata dunia arsitektur itu nggak sempit nih, teman-teman. Oke, nah aku rasa itu aja dulu. Kalau misalnya ada komen-komen atau diskusi lainnya yang teman-teman mau tentang arsitektur, coba deh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu aku bisa angkat video tersebut nantinya di kemudian hari, oke? Nah, teman-teman, sebelum aku tutup videonya, teman-teman jangan lupa dulu untuk bisa klik like, comment, dan subscribe dan membantu aku untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, thank you so much for watching, teman-teman. Keep positive, smart, and creative. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.